Pak Nasir, apa yang bisa dilihat? Kalau kita lihat pra-peradilan ini yang dibicarakan sudah masuk ke materi perkara, akhirnya sumir. Mana pra-peradilan, mana yang memang proses peradilan dari kasus ini? Pra-peradilan itu biasanya lebih kepada prosedur, ya. Apakah penegak hukum sudah sesuai prosedur seperti yang diatur oleh KUHP ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, ya kan? Nah, itulah yang dilihat sebenarnya. Ya, makanya ketika misalnya seorang ditetapkan sebagai tersangka, lalu dia merasa keberatan, merasa dizolimi, maka dia mengadukan nasibnya kepada majelis hakim yang mulia itu. Makanya disitulah proses sidang berlangsung. Tapi memang dalam prakteknya itu sudah sering menjurus kepada hal-hal yang sifatnya material. Nah, makanya saya tidak tahu beberapa waktu yang lalu memang saya mendengar, saya membaca bahwa katanya Mahkamah Agung akan menerbitkan satu aturan main. Ya, satu aturan main standar norma prosedur bagaimana kemudian sidang pra-pid ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga tetap kemudian mengedepankan namanya hukum formil tadi itu. Sehingga kemudian tidak tidak melebar kemana-mana. Kalau dalam kasus ini, kasus Lanyala Mataliti, apa yang bisa dilakukan? Satu, di proses peradilan. Dua, KY untuk mengawasi proses yang berjalan. Ya, tadi KY sudah mengatakan setelah mengawasi proses persidangan. Lalu ada investigasi soal apakah ada intervensi Ketua Mahkamah Agung terhadap hakim yang menyidangkan pra-pid tersebut, ya. Nah, kita tunggu saja gimana hasil investigasinya. Nah, soal bahwa kemudian ditemukan kejanggalan-kejanggalan, saya pikir oleh KY bisa didiskusikan, bisa dirumuskan seperti apa, kemudian nanti akan disampaikan kepada Mahkamah Agung sehingga ke depan ini akan lebih baik sehingga tidak ada kecurigaan. Kita tidak ingin kemudian orang ya mencurigai suatu proses hukum yang ada di pengadilan ataupun juga ada di kejaksaan. Jadi ini sebenarnya kehadiran KY juga dalam rangka untuk menegakkan itu semuanya. Singkat Bu Sukma, KY untuk menginvestigasi kasus ini, proses yang berjalan, apa yang akan dilakukan? Konkretnya seperti apa, Bu Sukma? Kalau investigasi itu kan sebenarnya istilahnya saja investigasi, tapi sebenarnya semacam seperti intelijen. Jadi kita sifatnya 360 derajat, bukan target, jadi bukan seperti penyidikan. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa betul perlu ada penyeragaman dalam menangani pra-peradilan. Karena sejak 1 tahun yang lalu ini ada perubahan, ada putusan Mahkamah Agung, putusan MK, tetapi agar tidak disalahartikan. Jadi jangan sampai merasa bahwa boleh masuk pokok perkara, tapi masuk pokok perkaranya benar-benar pokok perkara sehingga menjadi pertanyaan apa gunanya persidangan yang biasa di mana dibutuhkan 3 hakim. Kalau satu hakim tunggal bisa mengadili, memeriksa hal yang kurang lebih sama ininya kontennya. Nah, jadi di dalam penyeragaman itu kita mengharapkan bahwa soal saksi siapa yang bisa dijadikan saksi itu harus ada kejelasan. Barusan kan tadi ada perbedaan begitu ya, karena memang ini kan pra-peradilan bukan menangani proses yang dimana apakah orang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua terkait juga dengan kontennya, konten yang harus digali apa? Jangan sampai hakim juga menggali sampai mengarah lagi kepada materi perkara, karena itu akan menjadi sumir dan artinya makna dari peradilan kita itu jadi tidak berarti lagi kalau akhirnya semua bisa di take over oleh pra-peradilan dan hal-hal lainnya. Nah, hal yang terakhir yang sebenarnya mungkin bisa kita gunakan adalah ada pasal KUHP yang menyatakan bahwa kan ini nih dalam sebelum perkara masih pra-peradilan ini sudah bolak-balik di pengadilan yang sama, di Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau kemudian pokok perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya lagi, mungkin ini bukan forum yang comfortable begitu ya. Mungkin bisa digunakan pasal dalam KUHP di mana dalam hal ini kebetulan kan yang berperkara langsung kejaksaan. Karena di KUHP itu Jaksa Agung boleh meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk perkara diadili di daerah lainnya. Dalam hal ini pertama harus diambil dulu perkara ini dari Kejati Jawa Timur ditangani oleh Kejagung begitu ya, sehingga kemudian bisa ditangani ketika proses perkara. Cuman sisi minusnya itu seolah-olah nanti pengadilan negeri di Surabaya tidak dipercaya. Nah, ini ada plus minus sebenarnya. Nah, kalau dari tidak semudah itu. Jadi gini. Pak Fahmi, kalau dari pihak Lanyala, Kejaksaan sudah yakin betul ada bukti baru yang akan diajukan yang dipegang kuat untuk melanjutkan kasus ini. Apa antisipasi? Kami tidak akan menanggapi bukti-bukti di sini. Silakan di persidangan. Yang jelas yang harus dipahami. Sampai saat persidangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tidak pernah ada yang saksi fakta. Harus dipahami yang namanya saksi itu orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Bukan orang yang memeriksa. Bukan pihak yang ikut menjadi saksi.
Bagaimana kita mengajukan orang yang kita gugat, orang itu juga yang menjadi saksi. Sampai saat ini kuasa hukum juga Pak Lanyala apakah ia sudah kooperatif dalam kasus ini? Karena Jaksa Agung sampai bilang, Pak Prasetyo sampai bilang kalau semestinya kooperatif lah dalam kasus Jadi ini. gini, sebetulnya nggak perlulah harus mengeluarkan kalimat seperti itu ya. Jadi di dalam hukum acara, sebetulnya keterangan tersangka itu nggak penting. Ya, nggak penting sebetulnya. Ngapain harus menyuruh Pak Nyala harus kooperatif kalau memang yakin dengan sebuah alat bukti? Ya sudah. Jadi ternyata pertanyaannya nggak akan dijawab selama penyidikan. Ngapain? Karena kenapa kita tidak jawab? Satu hal yang ini ada 3 putusan, ada 2 putusan pidana. Ya, 3-tiganya itu menyatakan objek ini. Jadi objeknya itu dana hibah 2011-2014. Itu tidak sah untuk dilakukan penyidikan. Loh, kalau ini putusan pengadilan, siapa lagi yang menghormati? Oke, masyarakat akan lihat hitam putihnya kasus ini. Terima kasih banyak Pak Fahmi Bahmid, pengacara Lanyala Matalita. Terima kasih juga Bu Sukma Violeta, Wakil Ketua KY. Terima kasih juga Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS.